keutamaan orang yang membaca Al-Quran tentunya diutamakan rekomendasi dari Rasulullah SAW sebagai menjadi imam. Karena sekarang kita dapati banyak, terutama di kampung-kampung, kita dapati banyak yang membaca Al-Quran. Tentunya dari segi kefasihan membaca Al-Quran, dari segi pelafasan Al-Quran, mungkin mereka jauh dari fasih, kata fasih. Tentunya, seyogyanya, makanya Rasulullah SAW merekomendasikan ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang layak memimpin umat, kaum itu suatu kaum, maka orang yang paling baik membaca Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, itu yang layak menjadi imam. Kita saksikan sekarang di masjid-masjid, kita saksikan bahwa di sana padahal bacaan mereka masih standar, bahkan di belakangnya banyak para hufazul Quran, para penghafal Quran banyak di situ, akan tetapi tidak dikasih kesempatan untuk menjadi imam, dikarenakan mungkin salah satu di antara masyarakat kita tidak memahaminya akan hal pentingnya. Mereka mungkin belum memahami bahwa, atau mungkin belum sampai kepada mereka bahwa keutamaan rekomendasi dari Rasulullah SAW yang berhak untuk menjadi imam, untuk memimpin kaum dalam sholat itu para penghafal Quran. Ini adalah keutamaan yang diberikan, yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Tentunya orang yang banyak hafalan dan fasih bacaannya. Ini adalah rekomendasi Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW katakan, orang ahlul Quran itu selalu mendapatkan ketenangan, sakinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mengajarkan, saling bertadarus antara satu dengan yang lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pada majlis tersebut, kecuali pada perkumpulan tersebut akan turun as-sakinah, ketenangan dalam hati. Ini yang akan didapatkan oleh penghafal Al-Quran. Kita saksikan bahwa ketika orang kita lihat mereka sedang membaca Al-Quran, maka tetap kita lihat akan pasti ketenangan dalam wajah mereka. Terus yang kedua yang mereka akan dapatkan, wa ghasyiyatuhumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat. Rahmat turun, diliputi dalam lingkungan majlis tersebut. Yang ketiga yang dia dapatkan oleh ahlul Quran tentunya, wa hafathumul malaika, dikeliling oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, yang ini, yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, Allah membangga-banggakan, Allah menyebut-nyebut di sisinya para makhluknya Allah SWT, yaitu sisi para malaikat Allah yang mulia. Jadi Allah menyebut orang yang membaca Al-Quran, yang mentadarus Al-Quran di antara mereka satu yang sama lain, mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan di sisi para malaikat yang mulia. Di sisi para makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini maksudnya para malaikat. Maka Rasulullah Allah SWT membangga-banggakan orang yang membaca, mentadaburi Al-Quran tersebut. Ini adalah keutamaan orang membaca Al-Quran di akhirat. Adapun sekarang kita akan sebutkan, satu lagi kita akan sebutkan salah satu keutamaan orang pembaca Al-Quran dan mengajarkannya di akhirat, yakni
tentu sudah ma'ruf dalam sebuah hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari wa 'allamah. Tentunya di sini kita tidak boleh pisahkan antara belajar dan mengajarkannya. Orang yang sebaik-baik disebut di sini tentunya ta'allam wa 'allamah. Belajar lalu mengajarkannya. Tidak boleh putus hanya sekedar belajar saja. Tetapi disambung dengan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Tentu mengajar di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengajar dalam lingkup tidak harus formal. Kita bisa mengajarkan kepada anak kita. Tidak harus di lembaga, tidak harus di formal, tidak harus di khalayak ramai. Kita bisa mengajarkan di suami atau istri anak kita. Karena dikarenakan orang yang mengajar Al-Quran tentunya yang afdol, tentunya orang yang pandai membaca Al-Quran, yang sudah fasih dari segi falafalannya, dari segi tajwidnya, tentunya ini yang lebih afdol. Terus yang kedua, tentunya kita harus mengajarkannya di khalayak ramai. Tentunya ini orang yang mengajarkan di khalayak ramai, tentunya orang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari gurunya. Tentunya terus kalau bisa sudah bersanad, bermuttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini kalau sudah bentuknya lembaga, maka orang yang mengajarkan Al-Qur'an tentunya sudah ada rekomendasi dari gurunya, dari tempat dia mengajar, belajar Al-Qur'an. Sekarang kita sebutkan kenapa kita harus mengajarkan Al-Qur'an. Apa yang kita dapatkan? Karena dalam sebuah hadis, ketika kita mengajarkan kepada orang yang buta huruf, maka kita akan mendapatkan. Dalam sebuah hadis diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Sesungguhnya hidayah yang didapatkan oleh seorang laki-laki, seorang manusia, dikarenakan olehmu, disebabkan oleh Anda. Ketika orang antum kita mengajarkan Al-Quran, ketika kita mengajarkan pada seorang yang tadinya mereka tidak mengenal huruf A, tidak mengenal huruf Ba, ketika kita mengajarkan, kita bisa memahamkan pada mereka bahwa ini adalah A, ini adalah Ba, maka kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Karena dalam sebuah hadis yang tadi kita bacakan tadi, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Pada zaman itu ketika tunggangan yang paling mewah di zaman Rasulullah SAW, humur ni'am, jadi unta merah. Sekarang kita sebutkan keutamaan Al-Quran di dunia. Setelah kita menyebutkan tadi keutamaan Al-Quran di akhirat, tentu sekarang kita menyebutkan keutamaan Al-Quran, keutamaan penghafal Al-Quran di akhirat. Setelah kita menyebutkan tadi keutamaan Ahlul Quran di dunia, sekarang kita akan menyebutkan keutamaan Ahlul Quran di akhirat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Iqra warattil iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Rasulullah SAW, Iqra'u. Dalam konteks ini Rasulullah SAW mengatakan Iqra'u, artinya perintah. Bukan Rasul tidak mengatakan tatlunakum Al-Quran, tidak. Tapi beliau mengatakan redaksi menggunakan Iqra'u, menggunakan fi'il amr. Artinya di sini ada tekanan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang sebagai syafaat untuk sahibnya, untuk membaca Al-Quran ini. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, yu'ti yaumal qiyamah bil Quran wa ahli.
alladzi kanu ya'maluna bih. Ad-dunya taqdumu suratul Baqarah wa Alu Imran tuhajan an sahibihima. Bahkan besok pada hari kiamat Al-Quran ini akan datang untuk ahlinya, untuk yang membacanya. Al-Quran akan datang kepada yang membacanya, kepada yang mentadaburinya, kepada yang menghafalnya. Allazi ya'malun, mereka yang kanu ya'maluna bih, mereka akan yang membacanya, yang mengamalkannya. Kanu ya'maluna bih, mereka yang mengamalkannya di dunia. Taqdumu suratul Baqarah wa Alu Imran. Pada hari kiamat kelak akan maju surah Al-Baqarah dan Ali Imran sebagai pembela bagi sang penghafal Quran tersebut. Nah, ini keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Ini keutamaan akan didapatkan ketika di akhirat kelak. Dalam hadis yang lain dikatakan, Al-Quran adalah mengangkat kedudukan manusia di surga. Yuqalu li sahibil Quran, iqra warutak warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan oleh para penghafal Quran, para sahibil Quran, iqra, bacalah oleh Anda semuanya. Wartak, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah dan nikmatilah kama turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya, engkau menikmatinya di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukan Anda, kedudukan engkau besok, inda akhiri ayatin, kedudukan Anda semuanya besok akan di mana ketika akhir ayat yang engkau baca, di situ kedudukan Anda di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa penghafal Al-Quran, ahlul Quran, memberikan pahala bagi orang yang membacanya, memberikan pahala bagi orang yang membacanya. Inilah kenikmatan yang tiada taranya. Kalaulah kita membaca yang lain selain Al-Quran, mungkin belum tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi 'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa saja yang membaca Al-Quran, tentunya orang yang muslim, tentunya. Bukan berarti siapa saja di sini orang kafir, tentunya orang yang beriman pada Rasul dan pada Allah Subhanahu wa taala. Man qara harfan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan, fal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalha, dibalas dengan 10 kebaikan. Kata Rasul, la aqulu alif lam min harfun, saya tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, akan tetapi walakin alifun harfun, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf dibaca. Wal lamu harfun, dan lam itu satu huruf. Wal mimum harfun, dan mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim hanya 3 huruf saja, kita sudah mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas terkait balaghahnya, terutama alif di sini, kalau kita bahas alif di situ, tulisannya alif itu kan terdiri dari alif, hamzah, lam, fa. Artinya kalau kita telusuri dari segi maknanya, dari segi huruf-hurufnya akan mendapatkan, dari segi balaghahnya akan mendapatkan banyak pahala. Bukan hanya sampai sebatas 10 kebaikan saja. Bahkan kita akan dapatkan lebih daripada itu. Taib. Yang terakhir yang akan saya sampaikan, Al-Quran ini akan memberikan, mengangkat derajat orang tuanya di akhirat kelak. Man ta'allama al-Quran wa amila bihi ulbisa walidayhi yawmal qiyamah. Ulbisa walidayhi yawmal qiyamah. Dau'uhu ahsanu min dau'i syams. Fayuqalan bima u'tina hadha. Fayuqal bi akhdhi waladikumal Quran.
Siapa saja yang mempelajari Al-Quran, tentunya setelah mempelajari wa amila bihi, dia mengamalkannya. Di sini diisyaratkan setelah mempelajari lalu mengamalkannya, baru kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulbisa walidayhi, dipakaikan kepada kedua orang tuanya, tajan, mahkota di hari kiamat. Dau'uhu, cahayanya ahsanu min dau'is syams, lebih indah, lebih bagus, lebih terang daripada cahaya matahari. Lalu kedua orang tuanya berkata, kenapa saya diberikan begini? Terheran-heran kedua orang tua kita besok di hari kiamat. Tentunya bagi pembelajar Al-Quran yang mengamalkannya, yang menghafalnya, yang mempelajarinya, akan terheran-heran kedua orang tuanya. Kenapa saya dipakaikan mahkota ini? Maka dikatakan bi akhdhi waladikumal Qur'an. Bi akhdhi waladikumal Qur'an. Karena dulu anakmu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Baik, permisa dan fikir pipi. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait adab-adab membaca Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana adab kita bertilawah dengan Al-Quran, bagaimana adab kita membawa Al-Quran, bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Taib, syukron hadza minni. Nas'alullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup, karena ini bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita pahami hadis-hadis, janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan melalui hadis Rasulullah SAW, sehingga dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran dan menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga ketika suatu benda, suatu permasalahan kita pahami dengan lebih dalam, maka akan hati kita lebih tertarik ketika kita memahami lebih dalam benda tersebut. Taib, syukron hadza minni. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.